saya kembalikan ke Pak Lukas. Oke, baik Bu Mirta. Kalau boleh saya bertanya sedikit Bu tentang geotermal ya. Ya. Nah, ini kalau saya pernah baca nih, itu statement dari Pak Dirut Medco nih, Pak Eka. Itu menurut beliau itu potensi panas bumi di Indonesia ini sangat besar gitu. Namun realisasinya berupa wilayah kerja panas bumi yang sudah berproduksi itu masih sedikit. Nah, untuk itu semua stakeholder harus terlibat untuk menjawab menyelesaikan isu-isu yang ada dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Dan yang menarik adalah menurut beliau itu panas bumi itu perlu dilihat sebagai beyond electricity yang nantinya itu mungkin bisa menjadi backbone ya, Bu Mirta. Nah, saya ingin melihat ke depannya ini kalau kita bicara 5 tahun aja gitu, itu bagaimana kontribusi atau target kontribusi bisnis geothermal ini terhadap total revenue dari Medco ini, Bu. Dan bagaimana prospek dari geothermal ini, karena ini kan sebentar lagi ini kita tahu Pertamina Geothermal nih mau IPO juga nih, Bu. Iya, Ini, udah prospektusnya udah keluar ya? Belum ya? Kayaknya saya kok udah. belum dapat ya, udah ya. Kayak udah announce tapi mungkin masih book building kali ya? Iya, sedang proses book building, jadi kayaknya menarik nih, karena saya juga cukup lama ya bersama-sama teman-teman di Pertamina dari dulu itu, baik konsultasi, training maupun jadi advisor. Saya terus terang lumayan tertarik gitu tentang geothermal. Bagaimana pendapat Bu Mirta? Iya, Indonesia ini sebenarnya banyak sekali resources untuk geothermal ya. Jadi kalau kita lihat Pertamina punya aja ada banyak banget tuh all throughout Indonesian archipelago. Jadi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, kita itu kerjasama juga sama mereka untuk melakukan studi dari 6 wilayah kerjanya Pertamina termasuk, jadi kita joint study untuk melihat opportunity yang ada. Jadi Bapak benar bahwa Indonesia itu sebenarnya banyak sekali opportunity-nya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana government ini memberikan support. Karena tarifnya itu sangat murah. Jadi kita untuk invest susah juga. Jadi memang nggak bisa di-compare dengan regular electricity tarifnya. Jadi perlu insentif, sangat perlu insentif dari pemerintah untuk renewables, terutama geothermal ini. Kalau memang pemerintah mau ini maju gitu. Jadi kita sendiri hari ini sudah ada operasi di Sarula. Itu one of the biggest, 330 megawatt. Ini di Sumatera Utara. Geothermal facility udah jalan, dan kita lagi mau bangun satu lagi yang di Ijen, Banyuwangi. Ya itu juga sebenarnya perlu pemerintah tuh perlu memberikan insentif dari sisi tarifnya untuk supaya memberikan motivasi untuk investor untuk bisa invest di geothermal, karena ini kan sebenarnya geothermal is renewable tapi ada unsur eksplorasinya karena ada yang di drill juga, kita lihat reservoir di dalamnya, jadi it's a quite big investment. Saya ingat teman-teman Pertamina dulu kalau kita ngitung IRR-nya kan nggak terlalu tinggi ya Bu ya. Iya. Pasti ada green financing itu baru visible gitu. Nah, ini juga menarik Pak Lukas. Jadi kita juga study kan green financing, apakah bisa nge-funding untuk geothermal. Jadi menurut, correct me if I'm wrong, ini referensi yang saya dapatkan dalam diskusi ya. Jadi beberapa green financing ini mereka melihat renewables itu hanya wind, air, dan solar. Jadi renewables they still see this not so green juga karena memang dalam operasionalnya ada steam yang dibakar di ini kan. Jadi saya hoping juga itu grant yang kemarin G20 SMI dapat financing itu diberikan insentif itu kepada pemain-pemain geothermal juga. Kita sendiri juga di Ijen Geothermal ini dapat financing juga dari SMI sebenarnya. Jadi it's one good gesture juga. Tapi tentunya dari sisi tarif, I think government needs to improve.
Oke. Jadi 5 tahun ke depan mungkin masih sangat dominan di migas ya Bu ya, Bu Masih, Mirta ya. masih Pak. Ya kalau mungkin sebagian juga tadi punya berapa persen Bu? 25% atau berapa tadi di aman ya Bu ya? 23% 23% ownership. di aman. Dan kalau kita lihat kan koper ini kan sebenarnya punya prospek yang sangat bagus ya. Ini Iya. terutama dengan perkembangan EV ini. Ya moga-moga aja itu bisa apa ya, walaupun tadi dapatnya dari bottom line ya, itu kan. Dapatnya dari bottom line. Tapi sebenarnya kenapa kita ini ya, kita memang melihat opportunity-nya ada di sini. Jadi we're quite happy dengan porsi kita hari ini di Aman. Jadi juga Aman ini kan dikelola oleh manajemen yang profesional. Jadi employee-nya, workers-nya itu adalah workers yang dulu juga ex Newmont, sehingga secara skill set mereka sudah dalam expertise-nya. Jadi kadang kita kan juga harus memikirkan seberapa level of involvement kita untuk kita mau taruh dalam company, make sure kita juga bisa memberikan kontribusi expertise tersebut gitu. Jadi kombinasi itu juga Pak yang membuat kita ya we're quite happy dengan investment yang di 23% ini, dan kita pengen tetap ada di sana for long term. Oh, oke. Good. Jadi itu kalau memang udah ditunggu-tunggu oleh market tuh Bu, aman tuh. Aman IPO ya Pak, ya itu pertanyaan. Sentimennya kan lagi bagus ya ke ini koper ya Bu ya. Ya, soon lah mudah-mudahan. Oke. Tadi pertanyaannya udah semua ya, Jason? Nggak ada tambahan lagi? Sudah, belum ada tambahan. Ya, terakhir itu Pak Tony ya. Hilirisasi mineral, gas ke pupuk udah ya tadi ya? Iya Pak, sudah. Oke. Baik, kayaknya semua pertanyaan udah terjawab. Kalau mengenai ini Bu, target penurunan debt ratio tahun 2023 ini, apakah ada info Bu mengenai itu? Itu tadi, ya net debt to EBITDA lah ya Pak ya kita ambilnya. Jadi kita itu targetkan sebenarnya at mid cycle price. Mid cycle price itu sekitar 65 lah buat kita. Jadi kita level yang kita sebenarnya comfortable with gitu. Itu ada di 2,5. Kita bisa targetkan ya below 2.5 is our target. Sekarang lagi bagus, sudah way below 2,5, tapi kan itu karena juga komponen harga ya. Jadi kalau kita normalize, sebenarnya we're on track untuk dapat target itu. Dan juga satu hal yang saya mungkin akan sampaikan, bahwa kita juga punya target bahwa acquisition debt kita yang kita raise untuk koridor, itu fully repaid by end of 2024. Jadi itu cukup cepat juga kan, kita raise 800 juta ya waktu itu untuk belanja koridor. Ya kita target dalam 2 tahun kita udah bisa fully repaid semua. Apakah itu berarti growth of capex dari Medco ini sudah mulai dikurangin Bu? Mulai apa ya? Injakan gasnya mulai agak enggak Pak. Masih ngegas terus ya? Iya, kita mau konsisten, kita nggak build up debt terus ya. Jadi kalaupun kita ada cash, kita bayar debt, kemudian kita lihat lagi opportunity, and then kita grow the company again, tapi kita commit untuk terus menurunkan utangnya gitu, dengan skala yang udah jauh lebih besar. Oke, great. Oke, baik. Mungkin sudah nggak ada lagi pertanyaannya dari teman-teman. Sebenarnya kita udah berikan kesempatan seluas-luasnya, tapi ini pertanyaan udah banyak juga tadi. Iya, saya pikir kita cukup tahu sepertinya. Kan udah mantap lah gitu ya kalau udah dengar penjelasan dari Bu Mirta ini. Oke, baik Bu Mirta, sekali lagi terima kasih Bu, karena Ibu juga udah honorary member kita ya, jadi ada di dalam. Ya, terima kasih. Saya suka lihat-lihat juga emiten-emiten lain, jadi buat educate saya juga. Jadi terima kasih. I think it's a good community, Pak Lukas. Oh, thanks a lot Bu. Ya, baik. Kita akan undang lagi Ibu nanti mungkin setidaknya 6 bulan lagi lah gitu ya. Biasanya. Siap Pak. Ya, kita bisa terus diupdate mengenai Medco Energy ini, satu company yang menarik dan luar biasa kita. Baik, teman-teman, kita biasa unmute dan open cam.
kita akan appreciate Ibu Mirta, ya, basically juga adalah teman kita di yang restock sekarang. Terima Iya. kasih juga Jason. Terima kasih banyak Bapak Sehat Ibu selalu ya, rekan-rekan. Ya. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Kita Terima kasih Bu Meta. Terima Thank you. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih kasih, Ibu, Bu Mita. Bapak Ibu, sehat semua. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Oke, izin live ya. Oke.